Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bishrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani. Hidayatan Presidente. للقائمين على هذا المجلس جميعا جزاكم الله خيرا بأنكم قدمتم لنا دعوة لحضور مجلس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر المولد. Allah membaca salam, salawat ditujukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau tujukan terima kasih yang banyak kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Talibiyah bisa mengumpulkan jamaah, tamu undangan, santriwan ataupun santriwati, tempat yang penuh berkah seperti kita yang sekarang berada di tengahnya. Bulan yang agung, di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW, orang manusia yang agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung. أتوجه بالشكر لأسياد الأحباب جزاهم الله خيرا والسادة العلماء ومن حضرنا من الأساتذة ومشرفي هذا المعهد الطيب والأهالي وأهل هذه المدينة الطيبة المباركة. Juga beliau terima kasih telah diberikan waktu oleh ketua keluarga besar Talibiyah. Juga salam ta'zim dan hormat kepada para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. تكلم إن شاء الله كلمة واحدة عن مولد الشريف. قبل البدء بالكلام سعيد جدا بوجودي بين الشعب الإندونيسي أهل إندونيسيا الطيبين المباركين. Beliau tidak akan panjang lebar, cuma ingin menyampaikan sekelumit tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan bersama antum semua para hadirin dan hadirat yang begitu cinta besar kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kalau boleh, saya ingin mengenalkan beliau ini. Beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Razzaq Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Damaskus, Rusia. Damaskus, Rusia, Syria. Usia beliau kelihatannya dengan brewok tampang beliau ini mungkin sekitar 35 atau 40 tahun. Ternyata beliau kelahiran dari tahun 89. Yang bikin kita takjub dan kagum, beliau adalah seorang medis, dokter. Tetapi kelebihan beliau hafal 30 juz Al-Quran dengan 10 qiraah. Dan poin positif yang kedua adalah beliau merupakan instruktur binaraka. Coba lihat badannya, proporsional, tinggi 187 cm, ya, bandingkan dengan saya kalah telak, tubuh kalah, paras juga kalah. Dan yang paling membuat mereka yang pakai cadar itu berminat, beliau masih berstatus jomblo. Anda yang mau daftar ke Habib Ali atau Habib Muhsin, beliau sangat luar biasa penduduk Indonesia, luar biasa ta'zim kepada ulama, luar biasa ta'zim kepada ilmu, luar biasa ta'zim kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau meninggalkan negara tanah pertiwi beliau, tanah tumpah darah beliau di usia 27 tahun. Sekarang 32, berarti 5 tahun melanglang buana dakwah ilallah, mengajarkan apa yang beliau ketahui berupa ilmu dan medis. Mudah-mudahan di Indonesia beliau bisa betah
dan kita harapkan mudah-mudahan beliau berubah menjadi status kewarganegaraan dari Syria, berubah menjadi warga negara Indonesia. Amin. Allahumma. الناس في إندونيسيا فيكم صفات كثيرة إيجابية. أنا أحب منكم صفتين أتمنى أن أذكرهما قبل بدء الكلام عن المولد. الصفة الأولى هي حب الله ورسوله. الزروع فيكم، أنا لا أرى رجلا أو امرأة أو ولدا، بنتا كانت أو طفلا صغيرا، صبيا أو بنتا، إلا وأجد في قلبه محبة الله ورسوله. هذا الشيء لا يمكن لأحد أن ينكره لمن زار بلادكم من البلاد الخارجية الأجنبية. الصفة الثانية هي صفة التواضع، وهي السمة النبوية. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الخير الكثير. Dari pengalaman hidup beliau, dari pindah negara Bangladesh, kemudian Malaysia, kemudian ada rencana ke Uzbekistan, bahkan rencana ke Rusia beliau sebelum balik kembali ke Syria. Ternyata kelebihan penduduk Republik Indonesia ini luar biasa. Dalam kacamata beliau ada dua sisi positif yang beliau dapatkan. Pertama, hampir mayoritas penduduk Indonesia, apakah itu tua, muda, kecil, dewasa, lelaki ataupun wanita, pasti di dalam hati mereka ada mahabbah kepada Allah, ada mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak ditemukan, kata beliau, kecuali di penduduk Republik Indonesia ini. Luar biasa, alhamdulillah. Yang kedua, sisi positif yang beliau temukan selama hidup di Indonesia, karena beliau sekarang masih ada di Cirebon, kurun waktu mungkin 4 bulan. Sebelum di Cirebon ada di Banyumas, Leler, Purwokerto, mungkin 7 bulan di sana. Dan beliau pernah di Palembang, Jakarta, Tangerang pernah. Nah, yang kedua yang beliau dapati dari kita penduduk Indonesia, mayoritas kita tahu sopan santun dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Ini kesaksian dari mereka yang luar negeri. Kesaksian bukan dari orang Indonesia. Ternyata sopan santun dan budi pekerti luhur penduduk Indonesia luar biasa diakui bahkan dari orang luar negeri, sekali beliau Syekh Muhammad Abdul Razak At-Timasi. الله عز وجل أن يجعل إندونيسيا في أمان. آمين. اللهم أدم نعمة الأمن والأمان على بلاد إندونيسيا. آمين. آمين يا رب العالمين. حقيقة نحن الآن في شهر المولد. هذه نصيحة توجه بها إليكم. نحن إذا وجد في كل عائلة ولد له مولود جديد نجده يفرح فرحا شديدا. دخل إلى الجامعة يفرح، اشترى هاتفا جديدا يفرح. كيف لا نفرح بمولد أعظم نبي سيد المرسلين الذي دخل إلى هذه الدنيا فغيرها وأدخل فيها الخير والنور والسرور. Kemudian karena kita sekarang berada di bulan Maulid Rabiul Awwal, beliau mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang baru itu biasa lebih disukai dan dicintai oleh seorang manusia. Seorang baru masuk berhasil lolos ke universitas, dia akan gila. Seorang berhasil masuk ke universitas kedokteran, dia akan bahagia. Seseorang yang beli jawab HP baru, dia pasti akan senang. Seseorang yang berhasil membeli mobil yang baru, dia pasti akan senang. Orang yang baru kawin pun pasti pertama akan senang. Bagaimana kesenangan-kesenangan yang tersebut? Bukankah lebih berhak lagi ketika kita sebagai umatnya bahagia dan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kesenangan tersebut bukan cuma kita yang akan dapatkan di dunia ini kebahagiaannya, tetapi insya Allah di akhirat kelak nanti kita pun akan dibahagiakan oleh Allah karena berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. كيف لا أفرح بمولد نبي هو سبب لدخولي إلى الجنة، سبب لمعرفتي على حضرة، للتعرف على حضرة الله عز وجل، سبب
لكي أكون أسعد إنسان في الدنيا وأسعد إنسان بهم في الآخرة. إذا يجب في شهر المولد أن تقام هذه المجالس، مجالس الخير، مجالس المولد، مجالس القصائد، حتى نعبر عن فرحنا بمولد سيد المرسلين. Bagaimana kita tidak akan berhak dan wajib bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Karena beliau kita yang sebelumnya akan ada berada di jurang api neraka. Kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Berada dalam masa jahiliyah dengan Nabi Muhammad, kita dibawa ke alam yang penuh dengan terang benderang. Dengan kelahiran Nabi Muhammad kita akan ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam sorga. Seperti sabda Nabi Muhammad, ummati kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ini jaminan dari Nabi Muhammad, setiap umatku dapat garansi dari Nabi akan masuk ke dalam sorga. Siapapun Anda, bagaimanapun amal ibadah Anda, bagaimanapun maksiat yang pernah Anda lakukan, dijamin oleh Nabi masuk ke dalam sorga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk sorga. Ya, kira-kira angkat tangan yang tidak mau masuk ke dalam sorga, angkat tangan, coba pengen tahu kita. Nggak ada kan? Dijamin oleh Nabi masuk ke dalam sorga. الناس أهل المولد متفاوتون في محبتهم لرسول الله. أقل ما يمكن أن نحضر هذه المجالس. لماذا؟ لأنها تجدد في قلبنا محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقترب من طريق الخير والحلال ونبتعد عن طريق الشر والسوء والحرام. Kadar kecintaan seseorang itu berbeda, relatif. Ada seseorang kecintaan dengan baginda Nabi 50%, ada yang cintanya kepada Rasulullah 75%, ada yang cintanya sampai 100% seperti mereka kalangan sahabat. Mungkin syukur-syukur kecintaan kita kepada Rasulullah 5 atau 10% itu sudah alhamdulillah. Oleh karena itu kata beliau, mumpung bulan Maulid, kita upgrade kecintaan kita kepada baginda Rasul. Kita koreksi kita tetap dijaga, jangan cuma jaga koreksi wifi saja. Jangan koreksi wifi dijaga, tetapi koreksi kita dengan Rasulullah tidak dijaga, bahkan mati. أقل ما يمكن أن نحضر هذه المجالس. بعضهم يزيد هذه المحبة في قلبه فيجمع الناس في بيته أو يذهب لحضور مجلس العلم لسماع الشمائل المحمدية. بعضهم يزيد أيضا فيقترب فيقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا بيننا، لو كنت في لقائه، لو كنت معه هذا اليوم، هل سيكون عني راض؟ هل سيرضى عني في هذا اليوم؟ فيزيد في محبته فنجده قد اقترب من الكمال في أخلاقه وعبادته. Minimal kata beliau, kita mengabri kecintaan kita kepada baginda Rasul minimal seperti keadaan kita sekarang ini. Kumpul bareng, zikir bareng, membaca syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sejarah tentang baginda Nabi dari mulai sebelum lahir sampai terlahir, bagaimana dakwah beliau, bagaimana beliau wafat. Itu minimal sehingga kita bertambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa dapat membayangkan bagaimana kalau seandainya ketika kita kumpul di hadapan kita terdapat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada beliau, bagaimana kita tidak akan mengupgrade kecintaan kita kepada beliau. Karena beliau, jasa beliau kepada kita luar biasa dahsyat dan hebat. الله عز وجل أن يجعلنا ممن تخلق بأخلاق سيدنا محمد وسلم، وأن يجعلنا من محبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأختم فأقول في شهر المولد يحرص كل واحد منا كل يوم أن يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول لو كنت في خدمتي هل سيكون عندي راض؟ حينها نحاول أن نبحث عن تقصيرنا إن وجد وعن الخير إن وجد فنزيده خيرا.
في هذا الكتاب والحمد لله. Beliau akhiri, maka usahakan mumpung bulan Rabiul Awal kita memperbanyak Pak Harun, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini tidak usah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara al-akwan bi ta'atil hashimiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ulil makarimi wal mahamidis saniyah. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai dan para sepuh serta tokoh masyarakat. Yang kami hormati para bapak ibu, santriwan, santriwati pondok pesantren At-Talibiyah yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang kami hormati dan kami muliakan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang sempat hadir dalam acara siang hari yang mulia ini. Wabil khusus saya sampaikan salam ini kepada keluarga besar almarhum wal maghfur lah Al-Habib Talib bin Muhsin Al-Attas. Dalam hal ini abna al-marhum Al-Habib Ahmad wal-Habib Saleh wal-Habib Abdul Qadir wal-Habib Muhsin wal-Habib Adil. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan keluarga besar Al-Habib Talib bin Muhsin Al-Attas senantiasa dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur, diberikan sehat afiat, sehingga mampu membimbing kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tadi kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas terkait perjuangan dakwah Al-Habib Talib yang dilanjutkan oleh putra beliau Al-Habib Muhammad, dan saat ini dilanjutkan oleh saudara-saudara almarhum Al-Habib Muhammad. Apa yang beliau sampaikan tadi bukan dalam rangka pamer, bukan ria, bukan sum'ah, tapi berangkat dari pesan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Udhkuru mahasina mautakum, sebutlah, ingat-ingatlah
akan kebaikan-kebaikan beliau-beliau yang sudah almarhum. Siapapun yang almarhum, apakah dia orang tua kita atau mereka adalah guru-guru kita, yang baik-baik itu yang disebut, itu yang diingat, yang baik itu yang diceritakan. Wa kuffu an masawihim, tutup kejelekan dan keburukan. Maklum kita semua manusia, yang namanya manusia pasti ada kekhilafan, ada kesalahan dan ada kekurangan, kecuali as-sayyidul maksum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Habib Ahmad tadi sampaikan itu dalam rangka mengingat, menyebut kebaikan-kebaikan para almarhumin, yang mana inti daripada apa yang beliau sampaikan tadi kembali kepada ayat Al-Quran, di mana Allah ceritakan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salam diambang kematian menjelang wafat, Allah ceritakan, Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan, apakah kalian tahu, apakah kalian melihat idh hadara Ya'qub al-mautu, tatkala kematian itu datang menjemput Nabi Ya'qub alaihi salam. Ketika Nabi Ya'qub sudah menjelang wafat, Bapak Ibu, apa yang beliau lakukan? Beliau kumpulkan putra-putranya. Ibtala li banihi, tatkala beliau sampaikan kepada putra-putra beliau. Coba lihat Bapak Ibu, orang tua yang sayang kepada anak, yang cinta kepada anak, yang tahu kewajiban orang tua terhadap anak. Contoh Nabi Ya'qub, ketika beliau menjelang wafat, dikumpulkan putra-putra beliau. Buat apa dikumpulkan? Bukan bagi-bagi waris, bukan bagi-bagi harta, tidak Bapak Ibu, tapi hanya satu pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Ibtala li banihi, beliau katakan kepada putra-putranya, beliau tanyakan satu-satu putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku wafat, setelah Nabi Ya'qub wafat, kalian wahai putra-putra Nabi Ya'qub akan menyembah apa? Siapa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian agungkan? Siapa yang akan kalian muliakan? Siapa yang akan kalian idolakan? Ini pertanyaan orang tua yang sayang kepada putra dan putrinya. Ini adalah pertanyaan orang tua yang tahu kewajiban orang tua terhadap anak. Agama itu yang penting Bapak Ibu. Iman, Islam, akidah itu yang nomor satu. Ini yang harus ada dalam hati dan pikiran kita para orang tua yang punya anak. Tolong Bapak Ibu, Anda yang punya anak, jangan sampai lupa sedetik pun tentang kewajiban
menyelamatkan iman Islam dan akidah putra putri kita, khususnya di akhir zaman. Ini zaman luar biasa Bapak Ibu. Zaman kita ini adalah zaman yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Jauh-jauh hari, 14 abad yang lalu, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, informasikan kepada kita. Apa kata Nabi? Tatati ala ummati sanawatun khadda'at. Akan datang kepada umatku, umat Muhammad akan mengalami sanawat, tahun-tahun, bukan setahun, bukan 2 tahun. Ketika Nabi sampaikan dalam bentuk jamak, sanawat, tahun-tahun, khadda'at, yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kecurangan, penuh dengan dusta, penuh dengan kecurangan, rekayasa. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi ya Rasulullah? Ketika tahun-tahun penuh kecurangan, kebohongan, rekayasa dan dusta itu datang kepada umat, apa yang akan terjadi ya Rasulullah? Nabi sampaikan, yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur, orang yang benar dibilang pembohong. Yang jujur dibilang pembohong, dan yang bohong dibilang jujur. Ini berputar balik fakta Bapak. Ya, kalau sekarang kita sering dengar hoax. Nah, ini tahun-tahun penuh dengan hoax. Yang jujur dibilang pembohong, tukang bohong dibilang jujur. Yukhawanu fihal amin. Yang kedua, orang yang jujur dibilang pengkhianat. Sedangkan tukang khianat dibilang jujur, dikasih kursi, dikasih jabatan. Ini tahun-tahun disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Ini akan datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka syukur alhamdulillah ketika Anda semuanya didekatkan oleh Allah dengan para habaib, dengan para ulama. Alhamdulillah. Ketika tahun-tahun penuh kebohongan, kecurangan, rekayasa dan dusta itu datang, Bapak Ibu, Anda jangan jauh-jauh dari ulama. Sekalipun mereka berusaha dengan kemampuan mereka untuk menjauhkan umat dari Allah, menjauhkan umat dari kanjeng Nabi, menjauhkan umat dari ulama dan habaib, Anda harus tetap bertahan. Kenapa? Karena mereka tidak akan berhenti Bapak Ibu. Mereka tidak akan diam. Mereka tidak akan pernah bosan, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada 2 ayat Bapak Ibu yang harus kita ingat. Satu, dalam Al-Quran dikatakan, wadda ta'ifatum min ahlil kitabi la yudhillunakum. Ada keinginan Bapak Ibu dari ta'ifah, ada kelompok kecil, wadda ta'ifatum min ahlil kitab, ada kelompok dari ahlil kitab
Siapa ahli kitab? Al-Yahud dan Nasara. Ada kelompok kecil mereka yang menginginkan supaya umat Nabi Muhammad itu tersesatkan. Satu, ini kelompok kecil yang ingin umat tersesatkan, ini kelompok kecil. Tapi dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wadda kathirun min ahlil kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara. Ada kelompok yang besar. Nah, kelompok besar ini Bapak Ibu menginginkan umat Muhammad yaitu mereka ingin mengembalikan umat Muhammad kembali seperti sebelum Islam. Kita ini dimurtadkan. Nah, keinginan ini Bapak Ibu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bosan mereka untuk satu, menyesatkan umat, yang kedua, menjadikan umat ini murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kata siapa? Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi Nasrani tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas Bapak Ibu, kata yalutukum andinikum, sampai mereka memurtadkan umat Muhammad dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada kesempatan, di situ mereka masuk. Kesempatan kecil Bapak Ibu, kecil mereka masuk. Dan mereka rame-rame ikut di situ. Contoh, isu yang lagi ngetrend apa? COVID-19, virus corona. Ya. Orang. Kita tidak menafikan adanya penyakit yang disebabkan oleh virus corona, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah jelaskan, dan Nabi Muhammad dalam hadisnya juga sudah tegaskan. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda Nabi Bapak Ibu terkait corona, terkait virus ya COVID-19 ini. Nabi bersabda, innallaha khalaqad da'a wa khalaqa lahu dawa. Sungguh Allah telah ciptakan penyakit. Jadi yang namanya penyakit, apapun itu penyakitnya, disebabkan karena apa? Termasuk virus corona, itu menurut hadis Nabi Muhammad itu ada. Dan alhamdulillah, kebetulan kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari tamu kita yang mulia. Beliau Dr. Al-Hafidh Muhammad Abdul Razak Ad-Dimashqi, seorang dokter medis. Ya, setelah diskusi dengan beliau katakan, Habib, corona virus itu ada, tapi tidak sebesar yang digaungkan oleh media. Ada, betul ada, tapi tidak separah yang kita dengar informasinya lewat medsos dan lain-lainnya. Artinya apa? Penyakit itu ada. Seperti apa? Seperti flu, influenza, Anda pilek itu karena virus. Nah, ini orang sama. Jadi, ya, kita tetap yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit itu ada. Dan Allah, setiap Allah ciptakan penyakit, Allah sudah ciptakan obatnya. Jadi kebohongan besar Bapak Ibu kalau dikatakan bahwa COVID-19 tidak ada obatnya. Bohong. Sebab Nabi SAW sudah sampaikan, Inna Allah khalaqad da'a wa khalaqa lahu dawa. Ketika
isu COVID-19 diserahkan Bapak Ibu. Disinilah mereka-mereka yang punya kepentingan memanfaatkan isu. Ada yang kepentingannya bisnis, ada yang punya kepentingan politik, ada yang punya kepentingan ideologi dan ini itu tadi. Ratib al-Haddad, Ratib al-Attas, Wirdul Latif, Hizib Nawawi, itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dan dijelaskan oleh para ulama untuk diamalkan oleh kita sehingga kita betul-betul yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin dari Gusti Allah. Subhanallah Bapak Ibu, masdar rabbani. Jadi Anda baca ratibnya, Anda baca IG-nya, setelah itu Anda pakai maskernya. Jangan sampai Anda pakai masker lalu merasa aman. Dengan demikian berarti Anda, keimanan Anda kepada Allah, kepada takdir Allah sudah berkurang. Anda lebih yakin aman kepada masker daripada kepada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kursi juga begitu Bapak Ibu. Intinya Masya Allah luar biasa. Ya, kita syukur kepada Allah yang telah menunjukkan kepada kita lewat baginda Nabi Muhammad jalan kehidupan yang terang benderang. Mudah-mudahan iman Islam dan akidah kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sengaja dibisukan, dihembuskan oleh